Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Purwiningsih. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara menggrading pola. Apa itu grading pola? Grading pola adalah proses memperbesar atau mengecilkan suatu pola menjadi pola-pola dengan ukuran di luar pola asal. Bisa dari size M menjadi size S atau XS. Begitu pula dengan size M menjadi size L untuk memperbesar, bisa juga XL ataupun double XL atau juga bisa triple XL sesuai dengan kebutuhan. Baik, untuk langkah yang pertama yaitu kita perlu membuka aplikasi RPDGS. Kita tunggu. Setelah itu kita buka file yang akan di grading. Open. Nah, seperti ini ya. Pindahkan sedikit supaya lebih mudah. Nah, langkah untuk menggrading yang pertama yaitu klik menu size, kemudian edit size and measurement. Nah, di sini kan ada kotak kolom ya, ada ukuran M dan yang lainnya juga. Ukuran M ini adalah ukuran yang kita buat, ukuran ini ya, ukuran sebelum di grading atau biasa disebut dengan base size. Nah, untuk membuat size di bawah M ataupun di atas M, kita perlu klik kolom yang ada di kiri maupun kanan. Kolom kiri M ini untuk membuat size di bawah M. Nah, seperti kita ketikkan ukurannya S, mau di bawah S juga bisa, itu ada XS. Kalau yang di atasnya M, ada L, mau di atasnya L lagi boleh, di sini bisa tuliskan XL. Nah, ini ada yang namanya size name, ini bisa kita tuliskan nama size perbedaannya, jadi nanti supaya lebih mudah untuk menghitung perbedaan antara size M dengan size S dengan XS, antar size itu nanti terlihat bedanya. Yang perlu dituliskan itu ukuran yang hanya terlihat saat digrading atau ditulis semuanya juga boleh. Nah, di sini saya mau menuliskan untuk saya tuliskan semuanya ya. Lingkar leher, kemudian mau dituliskan ke bawah lagi, kita klik lagi bawahnya. Liba ini lingkar badan, kemudian ada lingkar pinggang, lalu ada lingkar panggul. Nah, dan ada ini ya, panjang lengan setalinya. Kemudian ada ukuran bishop, karena lengannya ini lengan bishop. Ini terserah mau ditulis semuanya bisa, tidak juga bisa. Ada pergelangan.
Nah, untuk roknya di sini untuk size M-nya saya tuliskan dulu size M, ini adalah base size-nya. Nah, biasanya kalau membuat perbedaan antar size itu adalah 8 cm untuk lingkar badannya. Tapi di sini saya hanya membuat perbedaannya 4 cm. Jadi untuk ininya lingkar lehernya hanya beda 1 cm ya. Nah, untuk lingkar badannya ini yang saya maksud tadi, saya hanya membuat 86, selisihnya hanya 4 cm. Begitu juga antara S dengan XS juga selisihnya nanti 4 cm, dan ini juga naik 4 cm, dari L ke XL nanti juga selisih 4 cm. Setelah semua ukuran terisi, jangan lupa klik OK. Nah, setelah itu kita baru bisa memulai proses menggrading polanya dengan cara klik toolbar Grade Table. Sini ya, Grade Table. Nah, di sini akan muncul kotak seperti ini. Jika sudah muncul ukuran size-nya yang sudah kita atur tadi, seperti ini ya, ada XS, ada S, ada M, XL, dan XL. Nah, berarti itu tandanya kita sudah berhasil. Tapi kalau belum muncul macam-macam ukurannya dan masing-masing warnanya, berarti ada yang salah dan perlu diperbaiki lagi. Ini sudah berhasil, jadi kita mulai menggradingnya. Saya pindah di sini untuk memudahkan, jadi saya mau zoom dulu, zoom supaya lebih terlihat nanti hasilnya. Nah, kita mulai menggrading. Ini ya, tanda panahnya harus ada gambar perseginya seperti ini. Lalu kita mulai klik titik yang akan digrading. Nah, ini ya. Di dalam kotak ini ada ukuran yang bisa digrading, tapi ada juga yang tidak. Yang tidak bisa ini adalah base size-nya size M. Semisalkan kok base size-nya berubah, berpindah tempat karena ada trouble atau apa, misalkan ini ya, pindah ke XL, maka perlu diperbaiki dengan cara klik tanda panah yang ada di sini, kemudian pilih absolute. Nah, kan sudah kembali ke base size-nya, yaitu M. Ini ada yang namanya keterangan DX dan DY. Nah,
ini konsepnya sama dengan matematika ya, ada koordinat X dan Y. Untuk koordinat X itu kan garis horizontal ya, berarti menentukan ke kanan dan ke kiri. Kalau ke kanan itu X positif, kalau ke kiri itu X negatif. Begitu juga dengan Y, itu koordinat garisnya adalah vertikal, turun ya, naik turun, berarti atas dan bawah. Kalau di atas itu berarti tandanya positif, tapi kalau di bawah itu kan tandanya negatif. Nah, jadi kalau dx itu sama dengan koordinat x ya. Semisalkan dx-nya itu di bagian kanan garis base size, itu berarti dx-nya positif. Kalau dx-nya di kiri base size, itu tandanya negatif. Contohnya ya, kita langsung isikan saja angka-angkanya. Untuk XS 1. Nah, angka-angka ini didapat dari mana? Ini adalah perbedaan dari masing-masing size yang sudah kita tuliskan sebelumnya. Kemudian kita bagi rata, bagian TM, sisi TM, dan bagian TB dan sisi TB. Ya. Nah, setelah diisikan seperti ini, dx-nya perlu kita klik yang namanya equal X. Nah, diklik ya. Nih. Nah, ini kan kalau yang XS itu harusnya lebih kecil ya. Kalau yang XL itu lebih besar. Berarti di sini tandanya terbalik. Yang ini XS harusnya negatif 1, negatif 0,5. Yang di sini positif, ini positif. Baru diklik equal X. Nah, seperti ini ya. Coba saya zoom supaya lebih terlihat jelas. Nah, ini untuk perbedaannya. Ukuran XS, ada S, ada M. Untuk M ini warna hitam, base size-nya. Kemudian ada L yang warna hijau, dan XL yang warna orange. Kecilkan lagi. Nah, seperti ini ya. Kemudian mau dilanjutkan untuk DY-nya bagaimana? DY-nya ini sama ya. Kalau naik itu artinya positif, tapi kalau turun itu artinya negatif. Nah, XS ini umumnya kan lebih kecil ya, berarti dia turun. Kalau turun berarti tandanya negatif. Untuk L ini kan lebih besar dari base size-nya, berarti dia harusnya naik, berarti tandanya positif. XL juga positif. Lalu setelah diisi bagian DY, kolom DY ini kita klik equal Y, tandanya ini. Nah, seperti ini ya hasilnya nanti. Lalu kita isikan juga yang bawah. Di sini kalau mau langsung antara X dan Y, ini keduanya langsung diisi juga bisa. Ya, saya berikan contoh bagian sini. Untuk XS-nya berarti masuk ya ke kiri, negatif 1, ini negatif 0,5, sini positif. DY-nya langsung diisi juga boleh untuk mempercepat ya. Nah, XL ini kan dia lebih besar ya. Kalau di bawah berarti dia harus turun di bawahnya. Kalau yang di atas dia kan naik, kalau yang di bawah berarti dia turun. Jadi tandanya negatif.
Lalu kalau keduanya ini kita klik apa? Bukan equal X, tapi juga bukan equal Y. Yang benar kita klik ini, X equal Y. Nah, kan langsung ya, dia langsung terbentuk ini. Bagian-bagiannya langsung otomatis terbentuk. Mau coba lagi di sini boleh. Nah, di sini kalau XS bagian kanan itu dia ke kiri, berarti kalau yang bagian sisinya, bagian sisi kiri ini dia ke kanan. Karena kan ukurannya lebih kecil ya daripada base size ini. Kalau ke kanan tandanya positif. Nah, kalau yang L dia harusnya keluar. Ya, ingat kalau X itu kita mengisi bagian kanan dan kirinya. Kanan dan kiri bagian pola ini membesarkan ke kanan atau ke kiri. Kalau yang Y ini naik turunnya, atas dan bawah. Konsepnya sama dengan koordinat pada mata pelajaran matematika. Langsung kita klik ini ya, X equal Y. Nah, oh maaf, ini DY-nya belum terisi. Undo dulu. Ini sampai di sini ya. Nah, berarti dia turun negatif 1. Nah, lalu klik ini, X equal Y. Ya, sudah benar ya, seperti ini. Kita lakukan menggradingnya itu per titik. Nah, kalau di bagian ketiak ini bagaimana? Apakah yang kita isi hanya DY-nya saja atau DX-nya saja? Tidak ya, kita tetap mengisi keduanya. Karena nanti akan berubah posisi. Mau lihat? Ya, coba kita isi bagian DY-nya saja. Untuk XS berarti lebih kecil, dia harusnya di atas. Nah, positif tandanya. Nah, kalau L ini berarti di bawahnya, M itu negatif tandanya. Lalu kita klik ini ya, karena mengisinya satu-satu, kita klik equal Y. Nah, seperti ini ya, sama letaknya. Tapi kalau kita ketikkan juga DX, bagian ini, berarti XS itu ke kanan, positif 1, ini juga positif, ini negatif, ini negatif. Lalu klik equal X. Nah, kan posisinya berubah. Ya, ini yang tadi dan ini setelah diisi keduanya. Berubah ya. Nah, kita lanjutkan di sini. Jadi semuanya harus terisi ya, DX maupun DY. XL ini ke bawah negatif 1, negatif 0,5, ini positif, ini positif. Kita klik. Nah, betul bagian yang atas berarti kebalikannya ini ya. Kalau X-nya sama, tapi kalau Y-nya kebalikannya.
X-nya XL itu berarti naik ke atas, positif. Sini juga positif, ini negatif. Nah, ini titik pertemuannya ada di sini. Sini ya, X. Kalau di sini berarti dx-nya itu kemana? Kanan ya, sini. Ke kanan. Berarti nah, karena perbedaan tadi bagian tidak ya, berarti benar ke kanan ya. Satu positif, negatif. Ini turun, yang ini XL-nya naik ya, positif, positif, negatif, negatif. Nah, ini hasil jadi grading pola TM-nya. Pola TM yang sudah di grading. Lalu bagian sebelahnya perlu di grading lagi, bisa, atau pola yang ini dihapus, kemudian kita copy paste pola yang sudah di grading, kemudian di flipkan juga bisa. Coba kita grading lagi ya satu-satu. Nah, konsepnya sama, tapi hanya memainkan dx dan dy. Kita hanya perlu memahami konsepnya saja ya, konsep koordinatnya, positif negatifnya. Coba kita isikan ya. XS berarti dia harus masuk, dia ke kanan, berarti tandanya positif. S-nya juga positif. Positif ya. Ini yang bawah baru negatif. Sini. Nah, untuk dy-nya XL berarti dia di luar ya. Di atas tandanya positif. Sini juga positif. Sini negatif. Lalu X equal Y. Nah, seperti ini. Yang sini juga kita tuliskan XS-nya berarti masuk ke kanan. Di sini positif, yang bawah L ini keluar negatif.
XL ini di luar berarti ke bawah ya, negatif 1, ini negatif 0,5, ini positif, dan yang atas ini juga positif. Nah, seperti ini. Kemudian bagian sisinya XS masuk, XS-nya masuk berarti kebalikannya dari XS bagian sini ya, dia harusnya negatif. Ini negatif. Nah, yang ini tetap sama karena di luar jadi negatif juga. Sini. Oh, ini positif ya. Nah, ini untuk DY-nya. DY berarti atas bawah ya, XL itu masih di bawah, berarti negatif. S-nya di atas berarti positif. Ingat ya, kalau pada bagian ketiak kita tetap mengisi keduanya. Kita tetap mengisi DX dan DY. Kalau di bagian atas, berarti ini kebalikannya yang bawah ya, tandanya. Nah, kalau seperti ini, berarti yang berbanding terbalik adalah DY-nya. Ya, betul? Karena atas bawah itu DY. Kalau DX-nya sama. Nah, seperti ini ya polanya. Ini adalah penampakan pola TM kanan dan kiri ya, yang sudah di grading. Kemudian untuk lapisannya bagaimana? Lapisannya ini juga perlu di grading ya, karena setiap ukurannya ini berbeda juga. Atau bisa juga kita langsung membuat lapisan lagi dari pola yang sudah di grading. Caranya, netralkan dulu, kemudian kita klik toolbar ini ya, make interlining, lalu klik bagian yang akan dibuat lapisan. Nah, di sini kita tuliskan berapa sentimeter lebar lapisannya, 4. Nah, ini langsung sudah otomatis tergrading lapisannya. Jadi tidak perlu menggrading satu-satu lagi. Ini bisa kita hapus. Ini juga. Nah, lapisannya ini bisa kita kopikan. Sini ya, letakkan kursor di atas, kemudian kita copy dan paste.
Sudah kita aktifkan dulu ya, setelah itu kita copy paste. Nah, sudah ada. Karena ini sama, berarti kita harus buat kanan dan kiri. Kita flipkan dengan menggunakan yang namanya pattern flip. Ini ya yang saya maksudkan tadi. Kemudian kita klik. Nah, kalau seperti ini kan lebih mudah ya. Jadi tidak perlu menggrading lagi satu, tapi kita bisa langsung membuatnya. Nah, lalu kita lanjutkan ke pola badan belakang. Saya ingin ada sedikit ruang supaya tidak terlalu mepet dengan pola yang lain. Kita aktifkan lagi ini ya, grid table-nya. Lalu kita klik titik-titik yang akan di-grading, bagian-bagian yang akan di-grading. Caranya sama ya, kita hanya memainkan DX dan DY-nya. Kalau XS di sini berarti kita masukkan, kalau ke kiri berarti tandanya negatif. Nah, kalau L ini kan logikanya berarti lebih besar, berarti dia di luar garis base size. Nah, ini berarti ke kanan, tandanya positif. XL juga positif. Nah, untuk Y ini equal X dulu, sudah. Setelah itu bagian DY-nya. XS logikanya dia lebih kecil, berarti dia harus turun. Kalau yang ini L dan XL dia naik. Kalau turun tandanya ini negatif. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan dengan yang lain. Berarti di sini XL di luar ya, di bawah, turun ke bawah. Berarti tandanya negatif. Ini juga negatif. Kalau yang S dan XS berarti dia naik ke atas, tandanya positif. Ingat ya, kalau bagian sini berarti DX-nya itu berbeda dengan DX yang ada di sini. Ya. Berarti kalau yang tadi ini ukuran S dan XS itu negatif, kalau yang di sini ukuran S dan XS itu positif. Bagian ketiak juga sama, keduanya harus terisi.
ini ke sana, ke kanan ya, XS-nya ke kanan, positif, positif, negatif. XL-nya masih turun ya. Nah, ini kalau salah dalam menempatkan ukuran jadinya seperti ini. Tidak sesuai ya. Berarti di sini harusnya positif. Dx berarti ini positif 1, ini 0,5 positif, dan ini negatif, ini juga negatif. Sini atas positif, nah Nah, untuk pola badan belakangnya sudah jadi yang di grading. Nah, ini mau membuat satu-satu boleh, atau mau copy paste dari pola yang ini juga bisa. Caranya sama seperti lapisan tadi ya. Letakkan kursor di atasnya, lalu Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini pola yang belum di grading. Dan ini pola hasil dari copy paste yang sudah di grading. Kita flipkan. Nah, sudah jadi. Sudah otomatis tergrading beserta dengan kampuhnya. Nah, pola yang ini bisa kita delete. Selanjutnya kita akan menggrading bagian lengannya dulu. Lengan bishop. Nah, ini ya. Ini untuk bishopnya, kita grading dulu. Sesuai ya dengan ukurannya tadi. Hanya saja ini kita gradingnya ukuran depan dan belakang. Bagian sini depan kanan kiri, dan sini belakang kanan kiri. Jadi kalau yang tadinya keluar masuknya setengah senti, berarti di sini keluar masuknya 1. Kalau yang di sini juga sama. Kalau keluar masuknya tadi 1 cm, berarti di sini keluar masuk per titik 2 cm.
karena selisihnya sama, hanya saja ini kan depan belakang. Untuk DY-nya ini karena tadi setiap size bedanya hanya 1, berarti di sini tetap min 0,5 ya. 1 yang kita bagi rata atas bawah selisihnya. Nah, seperti ini. Ini pun sama. Untuk pola pisoknya ini sudah jadi. Nah, selanjutnya kita grading pola mansetnya. Tadi ukuran size pergelangannya itu hanya selisih 1 cm ya setiap bagiannya. Namun lebarnya tetap sama 3 cm. Berarti kita ubah dx-nya saja ya. Kita hanya mengubah dx-nya. Kalau hanya selisih 1 cm berarti 1 cm dibagi kanan kiri, masuknya setengah ya. Kalau yang M ini tadi 24, sini 23, berarti masuknya setengah ya XS nya. DX untuk S ini ke kanan. Nah, berarti XS nya ini yang positif, ini negatif. DY nya tidak perlu diisi. Nah, seperti ini ya hasil jadi untuk pola mansetnya. Ini untuk pola mansetnya sudah tergrading beserta lipatannya dan juga kampuhnya otomatis. Nah, selanjutnya kita akan menggrading pola ini ya, pola roknya. Mohon maaf, tadi ada bagian yang belum tergrading, yaitu lapisan badan belakang ya. Kita buat interlining saja, 4 sama. Nah, ini ya untuk lapisannya. Ini
saya copy paste saja. Nah, kemudian klik. Nah, pola yang sudah tidak terpakai ini kita delete saja. Nah, kita grading pola rok belakang ya. Kita mulai dari bagian TM. Sini untuk DX nya kita samakan dengan pola bagian badannya tadi. Masing-masing masuknya itu kan antar size itu 1 cm ya, hanya mereka dibagi kanan dan kiri. Berarti kalau dari M ke S itu selisihnya 1 cm, kalau dari M ke XS maupun M ke XL itu selisihnya 2 cm. Ini ukuran S lebih kecil ke kanan 1, ini 2, yang ini ini 2 ya, ini min 1 min 2, yang depan, yang belakang ini untuk DY nya atas bawah. Kalau yang XL itu lebih besar berarti ke atas positif. Oh, ini untuk panjangnya ya, panjangnya ya benar, karena selisih panjangnya tadi kalau yang TM ukuran M itu adalah 15, nah ini 16, yang sini 17, berarti selisihnya 2 cm, tapi dibagi atas 1 bawah 1, berarti di sini 1, sini 0,5, yang sini min 0,5, sini min 1. Klik. Nah, seperti ini ya. Lalu yang sini juga, ini juga perlu diatur. DX nya sama ya tadi, ini 2, 1, min 1, min 2. Nah, untuk DY nya ini berarti kan turunnya min 1, min 0,5, 0,5, 1. Nah, seperti ini ya. Lalu ini kan masih per titik, jadi kita perlu selesaikan titik-titiknya. DX, DY wajib terisi semua. Kalau misalkan mau diisi keduanya kok bingung, kita bisa isi satu-satu dulu. Dimulai dari DX boleh, DY boleh, dimana dirasa yang lebih mudah. Kalau yang di sini saya rasa lebih mudah atas bawahnya dulu ya, saya isi DY. Sini berarti turun negatif 1. Nah, kalau setelah itu baru diatur DX nya.
untuk pola TB-nya ini karena garisnya mendatar, berarti posisi DX dan DY itu saling terbalik ya. Jadi DY-nya itu yang masuk ke sini adalah selisih yang tadinya TM DX, berarti yang di sini selisih 2 cm itu DY. Nah, di sini 2 ya, 1, ini negatif 1, negatif 2. Nah, yang di sini berarti kebalikannya. DX jadi DY, jadi panjangnya. Sini 1, ini 0,5, ini 0,5 min 1. Nah, seperti ini ya. Jadi harus memang benar-benar pandai memainkan DX dan DY, memahami letaknya di mana, posisinya bagaimana. Kalau terjadi kesalahan ya perlu diulangi lagi, seperti saya tadi juga ada yang salah kok. Ini ya, sepertinya ini juga terbalik. Coba kita balik. Ini 1, ini 0,5, yang ini 0. Dua, 1, 2. Oh, bagaimana? Nah, seperti ini ya. Oh, ternyata memang mulai dari sini sudah terbalik. Ini ya, lebih bagus lagi bentuknya. Ini yang lebih betul. Nah, yang di sini DX itu berarti jadi panjangnya kanan kiri. Ya, tadi saya hampir salah. DY berarti naiknya 2, L1, ini turun, negatif 1, negatif 2. Nah, untuk grading Polarok hasil jadinya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Untuk garisnya yang lebih jelas bisa dilihat bagian sini. Nah, jelas ya. Selanjutnya ada pola OB.
Nah, pola OB-nya ini juga perlu di grading, karena nanti kalau tidak di grading polanya, masa iya yang pola besarnya kita pakai OB yang sama, kan terlihat lebih kecil ya nanti. Jadi kita selisihnya sedikit-sedikit nggak apa-apa, setengah senti kita selisihnya 1 senti antar size, nggak apa-apa. Sini berarti soalnya ke atas. Yuk, atas. Oh, mohon maaf ya, ini untuk DX nya itu lingkar pinggang pas ya, berarti selisihnya 4 cm ya, 4 cm, tapi dibagi kanan kiri, berarti di sini DX nya 2, sini 1, ini min 1, ini min 2. Nah, ini ya, sini juga, ini 2, ini 1, min 1, min 2. Yang ini berarti DY nya ini turun, negatif 1, ini positif. Ini yang dibalik, ini negatif 1, ini 1. Nah, seperti ini. Sekarang coba kita cek bagian yang belum di grading. Sudah semua ya. Untuk pitanya saya rasa tidak perlu di grading. Nah, untuk pitanya ini tidak perlu di grading ya. Kita cek pola badan depan, kanan, kiri beserta lapisannya sudah, pola obis hopnya sudah, mansetnya sudah, kemudian ini ada OB, ada pita, badan belakang beserta ini lapisannya, dan ini pola roknya juga sudah. Nah, ini ya hasil jadinya setelah di grading. Baik, sekian cara menggrading pola dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan ataupun saran, boleh dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.